yang penting katanya udah nyerahin surat notis. Dulunya itu saya bener-bener nggak tahu, itu agenku melarang-larang terus, katanya nantilah gitu. Cuman kan karena yang merasakan itu saya, gimana rasanya kita di rumah majikan. Nah akhirnya saya notis, keluar dari majikan itu seharusnya kan sesuai tanggal ya, itu masih seminggu. Itu tanggal keluar itu masih bertahan seminggu di rumah majikan, ditahan sama majikan karena alasannya katanya nanti gitu. Nah terus begitu disuruh keluar mati malah Bu. Begitu disuruh keluar hak-hak saya itu nggak dikasih. Nah giliran saya minta hak-hak saya itu, dia sambil marah-marah, neneknya itu sambil ngeluarin saya kayak diusir gitu, kayak diusir. Maksudnya kayak gimana ya, kayak orang diusir tuh gimana itu, tidak dimanusiakan gitu. Padahal saya di situ kan merasa bahwa saya tuh pernah membantu meringankan, misalnya kita kerja di situ, gitu. Tapi tidak mengeluarkan itu tidak secara baik-baik. Nah akhirnya saya cari tempat tinggal kan, bingung saya cari tempat tinggal. Saya lari ke sini, pas itu hari Minggu keluar. Saya nyari ke lapangan nyari organisasi gitu. Nah akhirnya saya ketemu terus dititipkan sama Bu Rosi. Akhirnya saya ikut ke Bu Rosi. Akhirnya saya kenal sama Bu Rosi. Itu kan awalnya saya yang menanganin kan itu Mbak Indra yang Kobe. Ya, Mbak Indra Kobe sama Nah terus karena JB itu kan shelternya itu penuh, jadi saya dititipkan sama Bu Rosi. Pada akhirnya saya kasusnya pun yang nanganin Bu Rosi waktu itu. Jadi kasus saya yang nanganin Bu Rosi sampai ke Lebor, kemana itu yang dampingin itu Bu Rosi. Pokoknya kemana aja didampingi sama Bu Rosi karena saya nggak tahu apa-apa. Iya, pada akhirnya saya terus kata Bu Rosi giliran pas udah kasus saya udah dimenangkan itu sampai pengadilan menang. Ya walaupun ada yang tidak bisa diklaim, tapi setidaknya saya udah menang gitu. Nah akhirnya udah menang, saya pulang Indo kesini lagi baru di daftar anggota sama Bu Rosi begitu. Nah sekarang majikan saya sekarang alhamdulillah sih baik, cuman ya namanya ya sedikit agak apa namanya ya namanya ikut majikan ya ada enak ada nggak enak gitu. Enaknya sih kerjaan ringan gitu, cuman kerja itu kebanyakan malam, jadi kerja itu sampai malam, sampai jam 11-12 itu baru bisa istirahat gitu. Kalau masalah bangun jam 9, bangun itu jam 9. Nah terus kerjaan juga ringan, cuman kalau masalah pelit ya udah biasa ya. Udah jam 9 baru bangun. Jam 9 baru bangun enak. Jam 9 baru bangun karena majikan nggak suka direwelin, nggak suka di apa namanya, kalau pagi kan enggak, kalau pagi kan enggak. Jadi kalau pagi kan majikan kan nggak mau di dapur itu ada yang ganggu gitu. Jadi dia bikin sarapan sendiri, kalau dia udah selesai sarapan baru saya suruh bangun gitu. Iya nggak mau direcokin seperti itu. Kalau majikan cewek kakaknya itu kalau bangun jam 2, jam 1 itu baru bangun, kadang setengah 4 baru makan saya. Udah gitu aja pengalaman saya ya dari dulu sampai sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.